Bismillah. 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 Manen pucuk-pucuknya ini bisa dimasak ya Mbak Bu Besti. Barusan nebang pohon Mbak Bu Besti karena typhoon mau datang tuh. Tuh, malah ngebrui kemangiku pisan. Sekarang memanen pucuk-pucuknya ini bisa dimasak ya Mbak Bu Besti. Ini buat goreng telur. Kalau bertanya ini sayur apa, saya tidak tahu. Saya tidak tahu jenengnya. Ini tak ambil yang pupus-pupus doang. Ini godongnya keberangas Mbak Bu Besti. Cuman dikit dapet teh. Wes tidak ada. Ini sudah kaplak-kaplak semuanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Akhirnya bisa bikin video lagi ya Mbak Bu Besti. Ini hari ini adalah hari Selasa gitu. Saya vakum 2 hari soalnya biasa habis libur Mbak Bu Besti. Kemudian ini tuh Taiwan mau kedatangan tamu tidak diundang alias typhoon atau badai siklon tropis. Jadi saya harus resek-resek sama Pak Bos sebelum typhoon datang. Karena nanti kalau typhoonnya datang, wah obat mabit semua Mbak Bu Besti. Jadi kita harus beberes yang ngetok-ngetoki uwet ya, beres-beresin sembarang dengah gitu loh. Jadi tidak ada waktu sama sekali buat bikin video. Ini saya tidak bisa ngomong panjang kali lebar soalnya sebentar lagi ada latihan militer. Dan kalau latihan militer sudah dimulai, tidak bisa kemana-mana, nanti dicegat sama polisi. Ini nanti latihan militernya jam 1:30 sampai jam 2 ya Mbak Bu Besti. Dan sekarang jam 1:30. Jadi harus cepet-cepet, kalau tidak nanti dicegat Pak D. Nggak boleh lewat, kalau lewat nanti didenda Mbak Bu Besti. Loh, ini anginnya sudah selir-selir ya. Anginnya sudah mulai kenceng ini. Mau ke toko Filipina malah tutup. Sudah kukut semua Mbak Besti. Wah, hujan Mbak Besti, ya Allah. Hujan. Wah, baunya tanah kering kena air hujan, Masya Allah, seger sekali. Saya suka aroma ini. Ini anginnya mulai kenceng ya Mbak Bu Besti. Udah mulai kenceng, anginnya udah mulai masuk itu buntutnya. Buntut badainya sudah mulai masuk ke Taiwan. Kalau pusatnya belum masuk. Nanti malam katanya. Semalam suntuk ndak tidur belas Mbak Bu Besti. Sekarang bangun-bangun sarepe ngejak nganjel nyanti. Miao去哪里啊公？现在想到教堂去。到教堂干嘛？要好多钱。什么东西好多钱？不是9天都圣父刚来吗？忘记9天圣父刚来看你啊。现在去教堂也看不到圣父，他不是每天去教堂，一整个晚上都不睡觉，一直叫，人家早上要跑去哪里？是你们的孩子吗？还是说我们海阿公还什么？Itu pot-pot di atap di lantai 2 rumah tetangga sampai ambruk-ambruk Mbak Bu Besti.已经没见人见了。Hah?
Disuruh ngitungkan Mbak Bu Besti. Beliau tidak bisa ngitung. I A San. Yoh, duitnya melungker-melungker. Se U Liu Qi Ba Jiu Si， 这个1000人民币，我帮你收起来。1000 10张. Terus satunya I R San 10， 这不一样。5 6 kedua lagi 7 8 9 10， 这个也是10张，1000。10张，这个代币不一样，要分开哦哈，这不一样。这个2100，那个2000人民币，这个是2100代币，好了吗？没关系啦，收起来放在口袋里面。这个1000块1000块放在口袋这里哈，我扣起来。这个代币2100我放在这里。哦，两个都有，摸摸看，这里好，好了哈。2100。Wes lah, kumat lagi Mbak Bu Besti, sembarang diobrak-abrik. Akhirnya bisa bikin video lagi Mbak Bu Besti. Hari ini tuh saya alhamdulillah bisa tidur siang 2 jam Mbak Bu Besti. Karena mbahnya tidur siang jadi saya buru-buru tidur. Tapi ternyata pas saya tidur itu mbahnya itu ya Allah kecolongan saya. Jadi mbahnya itu mindi-mindi ke dapur buat ngambil pisau Mbak Bu Besti. Untung konangan Pak Bos. Kan biasanya mbahnya itu kalau jalan itu pakai kursi, pakai itu loh tongkat yang 4 kaki itu, dan itu kan mengeluarkan bunyi ya Mbak Bu Besti. Tapi hari ini tuh mbahnya itu jalannya ke dapur itu tidak memakai tongkat itu, jadi nggak ada bunyinya. Beliau itu rambatan, jadi kayak megangin tembok kanan kiri kayak gitu loh. Makanya saya itu saking kelelahan jadi tidak dengar mbahnya jalan rambatan. Terus pas Pak Bos itu pas mau ngambil sesuatu di kulkas, memergoki simbah ngambil pisau, ditanyain buat apa, malah ya Allah jan mbahku indrawasi kalau kumat. Jadi hari ini semua pisau, barang-barang tajam itu semuanya disembunyikan. Takutnya ya kayak gitu pas mbahnya kumat dan kita leno, takutnya ngambil, terus takutnya itu kalau pas ngenai kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Ini saja tangan saya gosong-gosong belum sembuh, ini bekas pukulan simbah itu pas mbahnya kumat ngamuk kena pukul Mbak Bu Besti.
Mbahnya itu bad moodnya sejak hari Sabtu ya Mbak Bu Besti, sehari sebelum saya libur. Jadi malamnya itu beliau sama sekali tidak mau minum obat tidur juga tidak keminum. Alhasil ya semalaman beliau tidak tidur, ngamuk-ngamuk sembarang tidak benar, sembarang diguai, sembarang digebroki. Jadi sehari sebelum libur itu saya malamnya itu ya Allah Mbak Bu Besti begadang, jangan begadang, tapi piye mbahku koyo ngono ki lek ra melek nanti tidak ditunggui malah ndrawasi malah bahaya gitu. Terus kemudian hari Senin, hari Selasa, Minggu sama Senin deng, saya tidak upload video karena mbahnya seperti itu Mbak Bu Besti. Terus kemudian begitu pulang libur langsung dapat zona merah mau taifong gitu. Jadi ya kita persiapan karena katanya itu taifongnya ini tuh parah banget. Lebih kekuatannya itu melebihi badai taifong tahun 2016. Tahun 2016 itu saya mungkin masih di PT kali ya, atau mungkin sudah nyampe Taiwan, saya lupa karena ya sudah lama sekali. Jadi kayaknya kekuatannya itu super gitu loh. Makanya kita harus persiapan banyak, termasuk motongin pohon-pohon, motongin bunga-bunga biar tidak mengenai uang kalau seumpamanya semplah kena angin atau bagaimana kayak gitu ya Mbak Bu Besti. Terus kemudian kita ngelakban semua jendela kayak gini. Ini jendelanya harus dilakban karena kalau anginnya kenceng takutnya itu jendela kacanya itu pecah, kacanya berhamburan kemana-mana. Kalau dilakban kan tidak berhamburan walaupun pecah kayak gitu. Terus kemudian kita harus menyiapkan makanan, menyiapkan air. Takutnya kalau seumpamanya badainya parah itu terus kemudian terjadi pemadaman listrik, kan kita tidak bisa masak sama sekali kalau pemadaman listrik. Wong sembarang dengahnya itu serba listrik ya toh. Terus kemudian kita harus menyepakkan air ditimbo-timbo di bak-bak sampai bathtub ya, sing tinggi berendam itu kan bathtub ya namanya. Ya pokoknya gue lah Mbak Bu Besti yang biasa buat berendam orang-orang kaya kayak gitu. Itu semuanya kita isi air dari lantai 1 sampai lantai 3 itu pokoknya kita menyepakkan air ya. Takutnya kalau seumpamanya pemadaman listrik kayak gitu ya minimal kita punya air buat gosok gigi atau cuci muka walaupun tidak bisa adus ya Mbak Bu Besti. Kan walaupun hujan deras di luar kan kita tidak mungkin lari keluar buat mandi karena nanti kita ketera angin saking banternya angin. Tapi ternyata pas hari hanya itu tuh karena diprediksi awalnya itu anginnya itu masuk lewat Yilan terus kemudian berputar di Taipei, New Taipei, Chilong kayak gitu. Prediksi awal ya Mbak Bu Besti, tapi ternyata anginnya ndablek Mbak Bu Besti. Anginnya itu berputar masuk ke Taiwan bagian timur, masuknya lewat Hualien terus kemudian muter ke Taiwan bagian selatan. Jadi yang paling parah dampaknya itu adalah Taiwan bagian selatan. Awalnya di Taipei itu mulai dari siang sampai sore ya kira-kira sekitar jam 7 atau jam 8 kayak gitu angin memang kenceng, hujan memang deras, tapi setelah itu sampai pagi tidak ada angin sama sekali Mbak Bu Besti, hujan juga tidak ada, pokoknya tetesan air dari langit itu sama sekali tidak ceblok. Tapi di daerah Taiwan bagian selatan, pokoknya daerah Taichung ke bawah, Changhua, Nantau, Kaohsiung, Tainan, Hualien, terus kemudian Yunlin, Chiayi itu parah pol Mbak Bu Besti. Sampai di sana itu pohon-pohon itu terjebol dari akarnya. Terus kemudian banyak pohon rubuh, banyak itu gedung-gedung yang merutuk itu loh dari atas gitu saking kencengnya angin. Terus kemudian di sana itu sampai banjir sedada orang dewasa. Saya mendelok berita itu sampai sedada orang dewasa. Ya Allah, pokoknya parah banget daerah Taiwan bagian selatan. Di sini di Taiwan bagian utara yang tadinya diprediksi jadi zona merah itu malah tidak ada apa-apa. Alhamdulillah saya selamat semuanya. Dan semoga orang Indonesia yang di Taiwan ini semoga semuanya selamat, karena saya mendelok berita itu ada korban jiwanya ya Mbak Bu Besti. Pas taifong kemarin itu ada nenek-nenek usia 70 tahun mengendarai sepeda motor kebruan pohon, terus kemudian beliau meninggoy. Mohon maaf ya harus diplesetkan biar tidak kena semprit pihak YouTube sama Facebook kayak gitu. Terus kemudian ada orang juga yang mengendarai mobil sekeluarga, ada ibu ada anak kayak gitu, terus keceblokan tembok dari lantai 6 atau dari lantai 7 gitu loh. Pokoknya dari ketinggian kayak gitu saking ketera angin itu temboknya amblek ngenai mobil tersebut. Ibunya langsung meninggoy di tempat, anaknya kritis kayak gitu. Ya Mbak Bu Besti pokoknya ngeri banget. Ini sekarang
saya mau masak buat makan malam saya, karena kemarin itu tidak bisa belanja, kehabisan, di pasar sudah tutup, terus kemudian di supermarket barang-barang kosong semuanya karena diborong sama orang-orang. Biasanya kalau terjadi typhoon kayak gini, itu tuh walaupun typhoonnya cuma 2 hari gitu, tapi dampaknya setelahnya itu biasanya sayur mahal. Kalau tidak mahal itu biasanya tidak ada stok. Makanya orang-orang itu berlomba-lomba untuk menyetok makanan sebanyak-banyaknya, ya minimal bisa buat stok 1 minggu lah. Karena setelah 1 minggu biasanya nanti pelan-pelan jadi normal kembali kayak gitu. Makanya di pasar ataupun di supermarket barang-barang semuanya entek sih Mbak Bu Besti itu, ya karena seperti itu. Biasanya walaupun typhoonnya cuma 2 hari ya gitu, dampak setelahnya itu loh, dampak setelahnya itu biasanya barang-barang langka, terus kemudian kalaupun ada itu mahal. Makanya orang-orang itu menyetok sampai buat beberapa hari ke depan kayak gitu. Jadi hari ini saya makan apa adanya, seadanya, sepunyanya saya di kulkas. Karena ya tidak duwe, kemarin tidak bisa belanja Mbak Bu Besti. Bismillah. 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 Hari ini saya mau bikin sambal kacang. Ini kacangnya sudah tak irisi ya Mbak Bu Besti, kacang panjangnya, biar nanti gampang nguleknya. Terus bumbu-bumbunya itu mentah semua karena ini sudah malam, takut ngambon-ngambon di tetangga ya toh. Ini bumbu-bumbunya, bawang baik sama cabai doang. Bawang jahatnya tidak dibolo jadi tidak ikutan. Garam sedikit saja. Bismillah. 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 Dah Mbak Bu Besti, wes gini. Saya sudah mandi Mbak Bu Besti, sekarang jam setengah 12 malam ya toh. Ini judulnya makan malam atau sahur. Ini nasinya tak bawa ke sini. Nasinya ini baru masak ya. Bismillah. Dah, malam-malam jangan makan banyak-banyak Mbak Bu Besti, diet. Sebelum makan jangan lupa berdoa biar makanannya tidak direwangi setan gitu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillah. Bismillah. Ikannya belum. Bismillahirrahmanirrahim.
kurang garam Mbak Bu Besti, kurang asin. Ini tadi tidak tak tilii secuil kerasa pedes gitu, ternyata kurang garam. Ini ikannya durinya banyak ya, jadi harus hati-hati. Wah, kok nemplek saja. Pedes sambelnya Mbak Besti. Terakhir ini Mbak Besti, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Akhirnya kenyang juga Mbak Bu Besti.